ketemu lagi. Halo, Sobat Lapak Ganjar, apa kabar? Masih dengan Pepi ya. Oh ya, kebetulan kita luar biasa sekali dari tim Lapak Ganjar bisa nyampe tembus ke Paris. Lihat, di sana ada Menara Eiffel dengan menjunjung tinggi dengan sangat indahnya. Bang. Sekarang tim Lapak Ganjar berada di daerah Rawapening. Dan satu lagi yang tidak pernah saya bosan untuk informasikan bahwa program ini adalah inisiasi dari Bapak Gubernur Jawa Tengah, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Jadi beliau tuh berinisiatif bagaimana caranya untuk membantu para pejuang cuan khususnya UMKM di dalam menghadapi atau kena dampak dari COVID-19 kemarin. Ini hubungannya antara Rawapening dengan UMKM itu apakah kaitannya? Karena di sini hampir sebagian besar tuh masyarakat di sini mata pencaharian sebagai nelayan, tapi bukan bidang itu yang akan kita bahas. Bidang apakah itu? Penasaran kan? Lanjut terus ya. Sobat Lapak, nih lihat nih. Ada dua pemuda, kalau orang kan biasanya merumput tuh di daratan. Ini kok di rawa-rawa ya? Kita pertanyakan mereka yuk, apa yang sedang terjadi? Halo Mas. Halo. Lagi ngapain nih Mas? Nah, ini lagi ngambil enceng gondok. Siapa namanya Mas? Aku Firman. Mas Firman? Jangan-jangan, tapi bentar ya. Yang saya tahu Mas, eceng gondok itu kan hama, malah jadi pengganggu istilahnya, yang mengganggu ini ya. Kenapa malah diambil-ambil, atau emang Mas ngebersihin atau gimana nih Mas? Ya sebetulnya ini kan hama ganggu kita jalannya ke rawa, itu jadi kesulitan karena ada enceng gondok ini. Oh, Mas ngebersihin gitu? Ngebersihin. Oh, hebat. Ya sebisa mungkin kita minimalisir ini, jadi kita manfaatkan jadi produk yang mempunyai nilai guna nantinya. Sebentar. Jadi Sobat Lapak, Mas Firman ini sebetulnya orang yang akan kita datengin, akan kita satronin. Karena kan saya bilang tadi dari awal, apa hubungannya antara Rawapening dengan UMKM? Inilah mata rantai yang hilang itu, Mas Firman. Mata rantai yang hilang. Nah, jadi kita dapat informasi bahwa di Rawapening ini ada salah satu UMKM yang memberdayakan eceng gondok, betul Mas? Ya. Eceng gondok di sini diambil dan dipergunakan, diberdayakan, dimaksimalkan untuk sesuatu yang lebih berguna dan dengan nilai estetika dan nilai seni yang sangat tinggi. Betul Mas? Ya. Penisirin kan? Seperti apa karya-karya dari kelompok Mas Firman? Kita satronin yuk. Lapak Ganjar, laris manis. Berangkat. Ayo. Jayo. Lapak Ganjar, laris manis. Nah ini Kang, tempat salah satu perajin kami. Ini tempatnya Pak Budiman. Iya. Ini tadi yang ngambil. Ini hijau, ini coklat Mas. Dijemur dulu, baru nanti sampai coklat ini baru bisa digunain kerajinan. Oh, dijemur dulu? Dijemur dulu. Tidak ada proses apapun, hanya dijemur saja? Nah, kita pakai penjemuran matahari selama kurang lebih 2 minggu untuk penjemuran sampai bisa coklat ini. 2 minggu? 2 minggu. Sobat Lapak, kira-kira setelah kering ini akan menjadi seperti apa? Kita lanjut lagi. Oke. Ayo Mas. Ini bikin macam-macam dari yang kreasi tadi dikeringkan. Ini enceng gondok kering. Bengok Craft coba untuk upcycling. Kita membuat kreasi-kreasi yang unik dari bahan yang enceng gondok ini. Salah satunya ini? Salah satunya bisa jadi sandal. Ini luar biasa sendalnya loh.
Mas Firman, salah satu pencetus dari ide eceng gondok di sini, daerah sini, Rawapening. Iya, Oke. ini kita membuka ruang bengok craft. Bengok craft. Bengok craft, iya. Oke Mas, saya bertanya satu nih. Apa yang mendorong Mas tiba-tiba ke eceng gondok? Yang mendorong ya karena pertama kita ngelihat potensi desa, potensi sekitaran Rawapening itu banyak tumbuh enceng gondok. Sebelumnya di sini itu cuman dikenal sebagai penghasil enceng gondok dijual secara mentah. Nah ini kita pengen Setelah dijemur dulu baru dijual? Atau masih hijau tadi? setelah kering. Oh, setelah kering. Penjemuran selama 2 minggu itu? Iya. Oke. Nah terus kita itu tergerak untuk kita sebisa mungkin nggak cuma jual bahan mentahnya aja nih. Kalau jual bahan mentahnya nanti taraf hidup masyarakatnya bakal sulit untuk berkembang. Nah ini kita membuka ruang kreasi, kita coba olah sendiri dengan inovasi-inovasi dari kreasi enceng gondok ini. Mas Firman mencetuskan ide ke masyarakat sekitar yang sudah berjalan sekian lama, sudah lama dong ya menjual eceng gondok ini langsung ya tanpa ada Bagaimana meyakinkan mereka bahwa nih saya punya sesuatu yang bisa lebih berguna, Mas? Pasti ada masalah dong, pasti ada kendala dong. Contohnya kayak seperti apa, Mas? Kalau kendala itu pasti ada. Kita mulai itu tahun 2019. 2019, oke. Jalan kurang lebih Itu 4 tahun. udah COVID dong ya, semenjak COVID ya? Belum, 2019 akhir COVID. Jadi kita mau naik, ini malah COVID ya udah melandai lagi dan kita naik lagi setelahnya. Nah itu yang kita lakukan, kendala tiap tahun itu beda-beda. Kayak tahun pertama itu ya kayak Kang Pepi bilang itu susah untuk meyakinkan masyarakat. Ini ayo kita bikin sesuatu nanti bisa dijual, ada pasarnya, bisa meningkatkan taraf hidup itu susah banget di awal. Nah yang kita lakukan yaitu kita mencoba ngasih pembuktian dulu. Kalau namanya warga kita buktikan dulu kalau ini berhasil, ini kita bisa memenuhi kebutuhan taraf hidup yang ikut di Bengok Craft ini, baru nanti masyarakat yang lain yang bakal tergerak untuk ikut. Oke, Mas bisa dibilang masih sangat muda kan? Anak muda biasanya berpikiran setelah beres sekolah, kuliah apapun itu pasti akan menuju kota untuk istilahnya mengaplikasikan hasil pendidikan mereka gitu loh ya. Betul kan? Kenapa Mas tiba-tiba ke sini? Mas asli orang sini? Ya, asli orang sini. Balik ke desa, dan latar belakang pendidikan Mas itu apa? Aku kuliah di Universitas Indonesia di Depok. UI, iya? Di UI, Oh, itu siap-siap. Fakultas Ilmu Sosial. Jadi aku dapat bagaimana untuk community development ya. Itu yang aku terapkan. Terus ditambah aku sempat kerja selama 2 tahun di salah satu perusahaan di ibu kota. Nah itu aku kerja di bagian manajemen development program. Jadi ada bagaimana untuk manajemen internal dan manajemen eksternal suatu usaha. Nah itu kita terapkan di usaha Bengok Craft ini dari dasar yang saya miliki. Maaf Mas, ini salah satu anak muda yang bisa harus diacungin jempol. 4. 5 jempol. Oh, tambahin berarti. Oh, tambahin 5. Kan ini ada kerjasama dengan masyarakat sekitar nih Mas. Ya, kita sistem community development dan di sini kita kolaborasi dengan 15 perajin, kurang lebih ada 15 perajin. Setelah berhasil meyakinkan masyarakat sekitar, kemudian step-stepnya itu seperti apa sih Mas? Kan si Mas dulu pasti mempelajari dulu dong. Kayak membuat ini kan tidak langsung. Terus beberapa saya lihat ada gelang. Terus ada, ini juga hasil sini kan? Anyaman-anyaman ini, terus banyak lagi yang lainnya. Proses belajarnya berapa lama, Mas? Proses belajar itu awalnya autodidak dan kita ketemu rekanan-rekanan selama kita ngembangin usaha. Kalau pertama dulu itu bikin yang simple, kayak dulu itu pertama bikin buku dari enceng gondok, itu yang simple kayak ini, kayak nempel. Ini kalau ini boxnya, jadi prosesnya hampir sama kayak gini bikin bukunya. Boxnya pun dari enceng gondok ini kayak ya? keterampilan di sekolah dasar itu enceng gondok kita belah, kita hilangin busanya, terus kita tempel di salah satu media, nanti disulam jadi buku. Dan awalnya karena kita dulu modal terbatas, kita pakainya produk-produk yang upcycle, kita manfaatin yang
apa yang ada di sekitaran kita. Kalau bikin buku itu dalamnya kita pakai kertas sisa-sisa percetakan. Nah, kita potong sesuai ukuran. Oh, nah, ini oke. Kang Pepi mumpung di sini bisa belajar bareng juga. Kita coba bikin ya Mas ya. Bikin yang simpel dulu, bikin gelang dari enceng gondok. Prosesnya hampir sama kayak bikin kepangannya jenggotnya Kang Pepi. Bang. Tapi ini ngepang bengok. Ngepang bengok. Bengok. Ini bengok ada- tuh enceng gondok ya? Bengok itu enceng gondok, nama lokal enceng gondok. Craft itu nama global dari Kria. Jadi Iya. Bengok Craft itu dari awal pengen ngembangin produk lokal ini, ngebawa untuk dipasarkan ke ranah global nantinya. Oke, mantap. Semoga sukses dan lancar. Amin. Amin. Nah, ini gimana nih Mas? Kan yang tersimpel dulu deh Mas. Iya. Ajarin saya Mas. Tersimpel bikin gelang. Ini namanya gelang persahabatan. Nah, kalau Kang Pepi bisa bikin ini, kita jadi bersahabat ini. Enggak. Ini Pak, bukan pajangan dong. Bukan. Ini buat apa nih, Mas? Kalau itu buat ngepres. Kalau itu ngepres itu buat bikin lembaran. Oh. Nah, ini lembaran ini bisa kita manfaatkan buat macam-macam. Nah, kalau udah jadi lembaran ini kita bisa bikin tas, bisa bikin jaket, bisa bikin alas tas juga. Ini bisa buat dipakai atap Apa mobil juga. Wah, bisa. Jadi motif enceng gondok, iya loh bisa loh. Buat plafon dalamnya. Oke Mas, ini berarti apa yang dilakukan pertama nih? Kalau bikin gelang, ini dibelah jadi dua. Ada recycle sama upcycle. Ini jatuhnya berarti upcycle dong ya? Karena kan kalau recycle tuh kayak mengolah kembali sesuatu yang apa istilahnya tuh? Mendaur ulang kan, mengolah kembali kan. Kalau ini kan meningkatkan nilainya malah ya. Iya, kita ningkatin nilai guna barang aja. Dari sesuatu yang nggak berguna, ibaratnya gulma, terus kita keringin itu naik, ada harganya jadi 6.000 sampai 10.000. Kalau Dinaikin lagi. kepangan itu bisa 1 meter 1.000 sampai 2.000. Terus kalau bikin gelang ini simple aja, yang simple ini kita bisa jual kalau di souveniran bisa 3.000, kalau retail bisa 5.000, kalau kita packing dengan bagus kita bisa jual 10.000. Ada peningkatan di situ. Tada, sudah jadi. Jadi gelang, wah Ibu kita jadi bestie Bu. Gelang persahabatan. Proses finishingnya itu di mana setiap barang-barang? Oke, ini produknya kita biasanya ambil di tempat-tempat perajin, terus kita pooling di warehouse-nya. Kan produknya nggak cuma ini dong. Boleh lihat yang lain nggak Mas produknya Mas? Nah, boleh banget itu. Nanti kita mampir ke warehouse Bengok Craft. Ini Museum Industri, galerinya ada di rumah di daerah Kesong. Ya, langsung sana yuk. Nah, Sobat Lapak Ganjar, sekarang Pepi sudah berada di workshop-nya, betul ya? Ya, kita di warehouse Bengok Craft. Warehouse. Ternyata hasil produknya luar biasa banyak sekali di sini. Tuh. Ini kan istilahnya di upload sama Pak Ganjar di edisi 3 ya. Temanya kerajinan dan merchandise. Betul ya Mas ya? Pas banget sama Bengok Craft ini. Nah, pas banget dengan Bengok Craft. Waktu itu Pak Ganjar kalau nggak salah saya dengar malah secara pribadi pesan sesuatu ya? Ya, itu prosesnya waktu itu kita ngepost di Lapak Ganjar, terus diproses sama Lapak Ganjar, akhirnya terpilih jadi salah satu UMKM yang diminati sama Pak Ganjar. Dia penasaran, ini apa sih kreasi-kreasi dari enceng gondok itu sebenarnya seperti apa sih? Akhirnya dia berkunjung ke sini dan dia memesan waktu itu karena momennya Lebaran, dia pesan parcel Lebaran. Jadi tiap dinas di bawahnya direkomendasikan untuk pesan parcel Lebaran itu. Boxnya pakai box enceng gondok, terus isinya produk-produk UMKM. Jadi itu sangat support banget itu dari Lapak Ganjar. Nah, ini saya melihat kombinasi ini juga nih. Nah, ini kan dari bahan jeans juga nih. Ya. Nah, ini berarti ada kolaborasi dong antara penjahit
dengan penjahat. Selain perajin, kita ngakomodir penjahit. Ya, perajin ada sekitar 15-an, penjahit kita ada 3 penjahit. Ini kombinasi dengan anyaman enceng gondok. Itu yang bikin unik. Mas, saya ngomong langsung aja to the point nih. Mengenai harga, Mas. Paling mahal berapa? Paling murah kan ini nih. Gelang kayak gitu-gitu ya. Jangan sedikit. Paling mahal produk sini apa, Mas? Kalau paling mahal, karena kita fokusnya fashion handcraft, kita di jaket kreasi enceng gondok di angka 250.000. Coba dipakai, ini nyaman apa enggak? Kain jeansnya ngambil di sisa-sisa potongan pabrikan yang nggak kepake, kita olah kembali untuk dikreasikan jadi berbagai macam produk ini. Yang best seller yang mana, Mas? Kalau Paling laku dijual. produk best seller itu ada tote bag ini, tote bag combine sama jeans dan enceng gondok. Pengiriman nih, Mas. Paling jauh kemana, Mas? Pengiriman kita paling jauh itu kita udah sampai luar negeri. Wes, Kita gede ya, tepuk tangan lagi. bisa menjangkau ranah global mulai di tahun ketiga sampai ke tahun keempat. Ini paling jauh kita ada di Singapura, Jepang, Dubai, sama Italia. Nah, kalau di Jepang itu kita hasil dari lapak ganjar tadi. Nah, kita dipromoin dari lapak ganjar, terus diakomodir sama Diskop UKM. Terus kita direkomendasikan untuk pameran di Jepang di Instor Suruya Kumamoto. Respon masyarakat Jepang gimana, Mas? Cukup bagus, selama seminggu di sana produk kita hampir habis. Dari kita ngirim umpama tas itu kita ngirim 20 produk, tinggal sisa 2 produk aja selama 1 minggu. Jadi ada pasar di sana. Kita ngirim itu tas sama sendal dan itu responnya cukup bagus. Wow, luar biasa. Semua barang-barang di sini pasti ada tingkat kesulitan masing-masing dong. Yang paling rumit dan paling lama pengerjaan itu yang mana, Mas? Paling rumit kalau untuk kreasi fashion handcraft-nya kita bikin tas ini yang model kepis. Ini karena biasanya kan kita modelnya mal kotak biasa, terus kita anyam. Kalau ini malnya agak miring gitu, agak miring. Jadi ini ada teknik khususnya. Berapa lama satu pengerjaan? Pas prototipe itu bisa 3 hari jadi satu. Kalau sekarang sehari bisa 1 sampai 2. Satu orang pekerja ya? Satu orang pengrajin ya? Kita penjualan itu bisa via online sama via offline. Offline-nya? Kalau offline kita ada di sini di warehouse Bengok Craft dan kita ada di tempat-tempat titip jual. Kita titip di hotel, restoran, kafe dan retail modern. Yang paling laris itu di Sarinah, ya, di Sarinah Jakarta. Ya, sebelum transformasi itu paling penjualan kita di sana nggak nyampe 1.500.000 sampai 1 juta. Tapi setelah Sarinah bertransformasi menjadi community mall, sekarang kita penjualan bisa sampai 10 sampai 15 juta per bulan di Sarinah. Itu sangat support banget dari perkembangan Bengok Craft ini. Nah, itu kita juga pernah kolaborasi dengan desainer. Itu kita pernah kolaborasi sama AMB, Aditya Mudo Wicaksono. Itu salah satu desainer muda juga di Ungaran. Kita bikin fashion show di Salatiga Fashion Show di Emeryk waktu itu. Nah, itu produk enceng gondok dikolaborasikan sama desainer, jadinya istimewa. Itu salah satu favorit. Nah, kalau seandainya kalian pun ingin berbagi, ingin sharing, bertanya-tanya tentang apapun itu, ataupun kalian ingin menjadi reseller dari Bengok Craft ini, bisa banget, bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Berarti bisa kontak-kontak di mana nih, Mas? Via Instagram @bengokcraft. Itu nanti bisa langsung kontak-kontakan dengan kami. Oh iya, Mas. Biasanya apabila kita mendatangi satu tempat UMKM, kita mohon izin untuk menempelkan stiker. Ini menandakan bahwa ini terpilih menjadi UMKM pilihan versi dari Lapak Ganjar. Terima kasih. Seperti ini. Mohon izin mau ditempel ya, Mas ya? Boleh. Oh ya, sekali lagi untuk Sobat Lapak Ganjar, apabila kalian ingin memposting produknya, silahkan dengan sangat senang hati. Tapi kalian pantengin terus, follow, jangan lupa ya. Instagramnya Pak Ganjar Pranowo dan Lapak Ganjar. Kalian silahkan posting sesuai dengan edisinya. Oke?
Sini Mas. Terima kasih, jempol 2 ini. Lapak Ganjar, laris manis.